Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hasbi Azari. Saya angkatan 13, alumni SMA Al-Falah Ketintang Surabaya, lulus tahun 2016. Setelah lulus dari SMA Al-Falah, saya melanjutkan studi di Sekolah Penerbangan di Jakarta. Alhamdulillah, saya sudah lulus juga dan sekarang saya sedang menunggu panggilan dari salah satu maskapai di Indonesia. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman seangkatan saya. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Muhammad Noval. Saya sama dengan Hasbi, yaitu angkatan 13, lulusan tahun 2016. Di sini saya melanjutkan studi saya di Universitas Surabaya, tepatnya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan akuntansi. Sekarang sedang memasuki semester 8. Ya, Oke, gimana kabarnya, Bin? Alhamdulillah, Bi, kabarku baik-baik. Gimana kabar di Ya, sana? Keluarga-keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga juga baik-baik. Di sini saya dengan teman saya sedang menerapkan physical distancing dengan membuat video ini melalui video call. Jadi agar kita juga ikut serta dalam himbauan pemerintah yang mengharuskan kita physical distancing. Gitu. Benar sekali. Nah, gimana omong-omong, kan sekarang udah masuk hari ke-6 puasa ya. Lancar nggak nih puasanya? Alhamdulillah puasaku lancar tanpa ada yang bolong. Asik. Tapi ya, Alhamdulillah, semoga bertahan sampai selesai. iya tapi ya ada beberapa perbedaan sih pastinya ya dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang. Perbedaan sama Hmm, tahun-tahun sebelumnya kan kentara banget ya. Kayak tahun sebelumnya kita kerasa masih bisa banget. nikmatin sholat raweh di masjid kita masing-masing, terus Hmm, kita bisa buka bersama sama teman-teman kita, terus habis itu benar. yang biasanya di depan rumah kita ada banyak jualan takjil, sekarang yang jualan mulai dikit ya, ada beberapa cuman nggak serami biasanya, dan euforianya juga pun Benar-benar. udah nggak kayak tahun-tahun sebelumnya ya, yang kita bisa Iya, bareng-bareng rame-rame, suasana Ramadannya itu iya, kelihatan jelas banget lah kalau ini. Tapi ya nggak apa-apa, kita iya harus sih. tetap bersyukur ya dengan adanya pandemi COVID-19 kayak gini. Iya, Gimana tapi puasa Bubi? seenggaknya kita harus, ya alhamdulillah lancar juga. Sama kayak kamu tadi, cuman kan ya emang vibe-nya udah kerasa beda banget ya. Kayak dari Yes. bulan-bulan, apa, tahun-tahun sebelumnya. Soalnya kan dari waktu kita kecil dulu ngerasanya itu kayak Ramadan tuh rame terus. Dan kayak setelah habis terawih gitu kan banyak tuh bocah-bocah yang main petasan. Terus habis itu Yes. ada orang-orang yang tadarusan di masjid juga melaksanain terawih. Cuman kan dengan adanya virus COVID-19 ini kan kita harus ya melakukan semua itu di rumah lah. Jadi kayak Iya, rasanya beda aja. Cuman dengan adanya seperti itu tidak menjadi alasan kita tidak melakukan terawih, tidak melakukan puasa puasa. juga. Iya Dengan dong. itu kan ya dengan adanya kita stay at home kan mempermudah puasa kita lah ibaratnya, benar nggak? Iya benar, benar, benar. Stay at Benar-benar. home. Jadi stay at home. Kita juga bisa lebih hemat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya kita setiap minggu bisa ada berbagai macam Iya, acara, kita sekarang bisa menghemat. benar-benar. Nah, asik. Benar, satu minggu tuh bisa bukber SD, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah. keluarga. Ya, ya dengan adanya COVID-nya ada hikmahnya juga sih. Iya, Bisa jadi lebih dekat sama keluarga, bisa hemat juga terutama. yes, Itu yang susah, benar-benar. hemat. Nah, Tapi ngomong-ngomong Bi, kan, ya, ya, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 kayak gini, masih banyak juga sih, masih banyak juga yang masyarakat-masyarakat kita yang melanggar nih, melanggar aturan-aturan pemerintah yang iya, udah diberitahu. Kayak misalnya contohnya kemarin tuh ada berita orang dalam pengawasan ODP yang nekat
Mm-mm. nekat datang ke Surabaya demi ketemu sama saudara-saudaranya ya kalau nggak salah. Kan hal-hal Iya, kayak waktu gitu masih pemeriksaan PSBB bisa, ya. ya bener, hal kayak gitu kan bisa membahayakan saudara-saudaranya sama masyarakat Mm. di sekitarnya juga kan ya. Dan bisa Iya, berakibat benar. fatal juga, malahan bisa memperparah situasi saat ini, apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya pemerintah melaksanakan aturan PSBB. PSBB ini juga kan Iya, iya. eh, diadakan agar penyebaran wabah COVID-19 ini bisa teratasi ya. Jadi sangat disayangkan Iya. juga ada yang seperti itu. Lalu ada juga kemarin-kemarin berita-berita kalau misalnya Mm. banyak anak-anak remaja yang masih Mm. keluyuran, entah itu ke warung, entah itu Iya sih, jalan-jalan. benar. Ya bener, bener sih. Kita semua pasti ngerasain bosen ya. Kita ngerasain bosen di rumah, Pasti tapi kita itu. juga nggak boleh egois kan. Mm-mm. Kita nggak boleh Mm-mm. egois. Benar-benar. Kita sama-sama susah, sama-sama Iya. menghadapi masalah ini bersama. Jadi kita Mm-mm. seharusnya uh, tetap apa ya, tetap menjaga menjaga apa namanya, tetap Iya. taat sama Di- peraturan yang udah dianjurin sama pemerintah sih. Kalau menurut kamu Iya gimana? sih. Kalau menurutku sih ya, meskipun pemerintah berupaya sebesar dengan gimana pun caranya, kalau emang dari masyarakatnya sendiri kayak susah diatur sih ya, jadi pemerintah itu jadinya kayak percuma aja bikin peraturan, terus Iya, habis itu kayak mencegah semua ini agar tidak semakin tertular. Cuman dari masyarakatnya emang tidak bisa taat dengan peraturan yang dihimbau, dan kalau menurutku sih kalau kayak gitu sih ya jadinya percuma. Soalnya kan pemerintah itu pasti berupaya sebaik mungkin untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 ini. Ya, harapannya sih semoga kita semua bisa ngikutin peraturan yang dikasih oleh pemerintah ya. Dan waktu kapan hari itu, waktu saya naik ini nih, lewat tol, waktu turun di Surabaya juga ini sih, udah ada pengecekan kalau misalkan dari luar kota Surabaya itu, kalau misalnya plat nomor yang luar kota Surabaya itu pasti dipinggirin dulu, ditanya-tanyain iya pakai dekat masker rumahku enggak, juga ada biasa tuh. enggak. Iya, ya pemerintah sih udah berupaya segimana pun caranya, dan semoga masyarakat cepat sadar sih kok, dengan kalau misalkan seperti itu tuh nggak bakal berakhir juga pandemi ini. Iya sih, benar-benar banget. Kita juga Hmm. ya selain kita ikhtiar, kita juga harus berdoa ya. Semoga pandemi Iya, COVID-19 benar. ini segera berakhir supaya kita semua bisa senang-senang lagi, Hmm. kayak beraktivitas lagi seperti dahulu kala sebelum ada pandemi COVID-19 ini ya. Ya, Ya, semoga begitulah. kita bisa bersilaturahmi lagi lah ya sama Iya, teman-teman yang lain. iya. Apalagi Udah kita lama lama nggak nggak ketemu ketemu juga kan tuh. kita. Yo, Benar-benar. terakhir udah tahun Semoga lalu bisa mungkin ya. semoga bisa bertemu secepatnya lah ya. Ya, amin, amin, amin. Ya, dengan ngomong-ngomong kan, pemerintah juga menerapkan study from home nih. Nah, Mhm. kan kamu masih kuliah nih. Study from home tuh Yes. menurutmu efektif apa enggak sih? Kalau efektifnya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Kan Mm-mm. ada anak-anak yang emang gimana pun belajarnya dia tetap niat, tapi dengan begitu kita juga harus tetap ngikutin anjuran-anjuran dari pemerintah kan, kita nggak bisa seenaknya Iya, sendiri. benar. Dan untungnya ini kita udah masuk ke zaman globalisasi ya, banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk tetap bisa belajar di rumah, kayak misalnya Zoom, Mm. YouTube, Facebook, dan Mm-mm. lain-lainnya. Nah, sebagai mahasiswa Mm-mm. nih ya, seharusnya, ya bukan seharusnya sih, aku juga itu ya pasti harus Mm-mm. mengikuti pembelajaran via online ini dengan maksimal mungkin, karena sama aja kan kita study from home, tapi kalau misalnya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dengan baik, ya sama aja kita nggak dapat ilmu apa-apa. Apalagi kita juga Iya sebagai sih. mahasiswa, sebagai siswa-siswa juga di luar sana, kita juga butuh ilmu, Mm-mm. uh, ilmu yang bisa menuntun kita kepada kesuksesan ya
masa depan karena ilmu itu Iya. penting ya, ilmu itu penting Iya, tetap semangat lah ya yang ya, tetap pada study harus from tetap home ini semangat. harus tetap belajar, bukan jadi Iya, alasan study from home jadi malas-malasan, nggak benar, ngerjain tugas, nggak ngerjain PR segala macem kan. benar banget, benar banget. Eh, Apalagi guru-guru, dosen-dosen juga kan pasti udah mempersiapkan semuanya dengan susah payah ya. Seharusnya kita sebagai Hmm, sebagai murid, kita pelajar sebagai sebagai murid pelajar. ya tetap harus bisa juga menghargai apa yang udah guru kita lakuin. Ya, Iya, ya kita itu semua pasti ya, berusaha yang ya, terbaik lah. ya kita juga semua kan pasti kena dampaknya dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan sisi baiknya juga selama kita di rumah kita juga bisa Hmm, mengeksplor lebih banyak hal loh kayak misalnya aku nih iya, bisa mengeksplor gimana cara main gitar entah itu nata ruangan kamar bisa lebih baik lagi terus belajar tentang hal apapun itu di rumah selama ini kan hmm, kita kadang kekurangan waktu ya karena kita sering keluar iya jadi benar. kayak hal-hal yang kayak gini-gini itu jarang bisa kita dapetin. Nah, dengan adanya situasi yang kayak gini, kita bisa lah kayak memanfaatin situasi seperti ini dengan lebih baik dan masih banyak hal yang bisa kita ambil. Apalagi di internet itu kan kita akses udah lebih gampang ya, nggak kayak zaman dulu. Dan banyak Iya, informasi-informasi penting yang bisa kita dapetin dengan apa ya iya, adanya internet ini. Ya, kita harus bersyukur sih. iya Ya menambah gitu. hobi lah ya, menambah Iya. kegiatan jatuhnya. Kalau kamu gimana, Seperti Bi? itu. Gimana kabarmu dengan Ya, uh, apa namanya pendidikanmu? ya alhamdulillah kan pendidikan udah selesai ya. Cuman kan sekarang lagi kayak alhamdulillah kemarin tuh udah tes, cuma sekarang lagi nunggu panggilan aja. Nah, otomatis kalau menurutku kan dengan kondisi seperti ini kan nggak mungkin panggilannya dalam waktu dekat. Pasti kan Yes. agak lama lah karena sedangkan penerbangan komersil aja dilarang sampai akhir Mei kalau nggak salah Iya yang bener, aku baca bener itu. banget. Iya. Jadi ya menambah kegiatan aja di rumah ya, ngurusin adalah bisnis habis itu sama kayak menambah hobi kayak yang sebelumnya nggak pernah bantuin Nah, ibu masak pagi-pagi jadi ya ikut bantuin aja kalau misalkan sebelum puasaan itu yang ikut dibantuin kalau misalkan lagi puasaan gini ya sebelum buka ikut bantuin masak jadinya sih belajar oh ternyata kayak gini caranya ya jadi ya menambah kegiatan aja sih jatuhnya kalau misalkan stay at home ini apa yang kita bisa lakuin ya kita harus lakuin itu jadi iya, nggak nggak bosen lah biar nggak bosen aja di rumah nambah kegiatan. bener-bener banget. Kita harus bisa Nah, manfaatin waktu kita dengan maksimal mungkin kan ya. iya benar. Jadi gini nih, ngomong-ngomong flashback lah ya. Kita flashback dikit boleh lah ya, Boleh, flashback zaman boleh, SMA. boleh. Nah, Flashback. flashback zaman SMA itu mungkin momen apa sih yang mungkin bakal kamu inget sampai sekarang? Ya mungkin momen kamu mikirnya mungkin, wah ini masterpiece-ku ini waktu zaman SMA. Jadi keinget sampai sekarang. Wah, Apa, Pin? apa ya? Jadi kangen ya sama masa-masa SMA nih. Pengen ngulang ya. Yo, Kalau yo, zaman kalau SMA. aku ya masa-masa yang menurutku paling wow, aku merasa wow banget. Wih, wow banget. Itu Wow pas banget itu apa ya? itu inget gak kamu dulu pas kita ikut turnamen futsal di UPN yang kita Oh lawan ya, SMA Muhammadiyah yang ya ingat, meskipun ingat, hasil ingat. akhirnya kurang memuaskan ya kita kalah tapi kita Hmm, kalah dengan kepala tegak karena ya tahulah adu penalti. bangga ya. Sebelum adu penalti juga Iya, kita sempat comeback gak sih? Kita sempat comeback setelah iya benar-benar. ketinggalan 3-0 kita comeback sampai Itu mau tiga sama itu semangatnya luar biasa tiga. dan alhamdulillah Itu juga aku emang dapat hat trick kan ya wah itu perasaan yang sangat kok sangat jadi lega kok, kok jadi riak ya Anda? ya harus dong kan itu pengalaman Bukan yang riak sih, paling bangga ya. iya Bangga ya. kan itu pengalaman yang sangat sangat berkesan sih pas waktu SMA kalau kamu gimana nih. Kalau aku sih menurutku mungkin zaman SMA dulu kan ini kan aku salah satu pengurus OSIS. Jadi Yes. sempat ngurusin ada kegiatan tahunan namanya tuh GMT Sport Championship. Jadi kayak
waktu ngikutin organisasi itu. Jadi kerasanya itu kayak dapat pengalaman baru, gimana caranya cari sponsor, gimana caranya berorganisasi, gimana caranya merorganisir teman-teman yang lain. Jadi itu kayak yang bakal keinget sih. Jadi dapat pengalaman. Terus habis itu bisa kita terapkan ke depannya. Dan kan setauku itu guru terbaik adalah dari pengalaman kita sendiri kan. Kalau misalkan dari pengalaman itu kita bisa nggak bisa itu kita jangan sampai terulang lagi kalau misalkan pengalaman buruk ya. Bener banget. Jadi mungkin itu sih kalau misalkan flashback SMA yang bakal aku ingat sampai sekarang. Jadi kangen banget gak sih sama masa-masa SMA kita? Iya sih. Zaman itu. Cuman ya Kak, iya. Cuman kasihan ini nih, apa namanya, kayak yang sekarang lagi sekolah, jadi kan mereka harus, jarang ketemu sama teman kan, jadinya jarang kumpul juga. Kerasanya juga mungkin bosan itu pasti sih di rumah. Iya. Cuman ya kalau bisa sih jangan sampai putus silaturahmi lah, sama teman, sama guru. Kalau bisa adain buka bersama lewat online lah, itu kayaknya jarang ada tuh. Iya kan? Bukber online. Nanti pada pamer makanannya sendiri-sendiri ya. Coy. Setidaknya kan silaturahmi masih tetap terjaga ya, karena silaturahmi itu nggak boleh terputus lah. Bener banget. Yang penting itu tetap ada komunikasi lah sama teman. Tapi ya mungkin gimana? Ya mungkin itu aja sih kalau menurutku. Kalau menurutmu apa lagi tuh? Kalau menurutku ya itu sih, tapi ya dengan adanya COVID-19 kayak sekarang, kita itu juga bisa ngambil banyak hikmah yang bisa kita ambil dari situasi kayak gini. Kayak misalnya contohnya nih ya, kan yang hari-hari biasa kita jarang kumpul-kumpul sama keluarga, dengan adanya pandemi seperti ini kita bisa lebih sering berkomunikasi sama keluarga kan, jadi hubungan keluarga itu lebih harmonis lagi kan ya. Itu. Benar. Terus habis itu kita juga berlatih untuk menjadi sabar juga nggak sih? Sabar dan gak egois. Ya. Itu yang susah. Iya, itu yang susah. Tapi mau nggak mau ya ini bisa jadi pengalaman juga sih. Pengalaman juga dan melatih juga kan. Ya benar. Terus menurutmu apa lagi? Pelatih kesabaran. Ya, kalau menurutku sih hikmah yang dapat diambil dari adanya pandemi COVID-19 ini, mungkin orang-orang nih jadi pada bersih semua ya, maksudnya menjaga kebersihan. Iya, benar banget. Iya. Habis ngapain langsung cuci tangan, habis keluar rumah misalkan ada habis keluar rumah ada kegiatan, pulang langsung mandi. Ya pasti ya yang sebelumnya kayak malas-malasan jaga kebersihan, sekarang mungkin ya bakal jadi jaga kebersihan sih. Kan kebersihan itu sebagian dari iman ya nggak sih? Ya, bener banget. Bener sih itu. Terus selain itu juga kita juga bisa kasih motivasi lah buat teman-teman. Kira-kira gimana tuh motivasi yang bagus? Dari kamu dulu deh. Kalau motivasi sih apa ya? Mungkin ya itulah. Kalau misalkan kalian pengen pandemi ini cepat berakhir, ya usahain. Kalian itu bisa di rumah terus, stay at home, study from home. Kalau misalkan emang nggak ada keperluan yang penting-penting banget, nggak usah keluar sih. Biar pandemi ini cepat berlalu, habis itu kalian bisa beraktivitas seperti semula. Bener itu sih kalau menurutku. Iya, kalau motivasi nih ya untuk teman-teman di luar sana, jangan patah semangat. Kita semua ya sama-sama ngadepin masalah ini, kita harus menerapkan asas gotong royong ya. Kita harus menerapkan asas gotong royong. Ya. Kita sama-sama susah, sama-sama senang. Jadi semoga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa bermain dengan teman-teman kita bareng-bareng lagi, senang-senang lagi ya. Beraktivitas seperti semula ya. Beraktivitas seperti biasa. Ya udah, biar kita tetap stay at home, work from home, and study from home. Biar pandemi ini
cepat berlalu. Amin, Mungkin amin. itu aja sih dari aku. Ya, dari sama. kamu udah juga? Udah. Ya udah. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.